Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita berkesempatan buat nyobain DJI Air 3S. Dimana kayak yang kalian bisa lihat ya, kondisinya memang tidak maksimal. Karena ini gue lagi opening aja, malah hujan deras. Kita sambil pindah dulu, tapi ya kita akan tetap bahas drone. Oke, jadi DJI Air 3S ini adalah drone kelas menengah. Sebenarnya udah bisa kita bilang profesional juga karena dia lumayan kuat juga buat ngelawan angin, dan fitur yang dibawa itu gokil banget. Jadi dia upgrade yang cukup signifikan juga dibandingkan yang versi Air 3-nya bahkan. Di sini dia udah bawa dua kamera, lensa utamanya atau kamera utamanya dia udah 50 megapiksel dengan ukuran sensor 1 inch, dan ada suara motor lagi yang bakal lewat. Tapi kita sambil lanjut, harusnya kalian tetap masih bisa dengar karena gue pakai mic juga di sini. Sama kamera atasnya itu dia udah membawa telephoto lens yang dia itu menggunakan sensor ukuran 1/1.3 inch. Yang itu nggak kecil juga, itu adalah ukuran sensor yang dipakai di Mini 3 Pro kita, dan kualitas gambarnya cukup proper juga. Apalagi kalau di kamera utamanya ya, tadi kita udah sempat ngecek juga, walaupun cahayanya nggak begitu bagus karena udah musim hujan, tapi warna yang ditangkap tuh tetap bisa jelas gitu, dan gambar yang dihasilkan juga menurut gua terbilang jernih dan tajam. Jadi ya menurut gua sangat proper juga buat dipakai produksi. Yang gua rasain sih lensa keduanya atau kamera keduanya yang masih di 48 megapiksel dengan sensor lebih kecil tadi itu cukup proper ya. Karena sebenarnya kita pakai di Mini 3 Pro itu sebagai lensa utama pun udah sangat cukup. Dan di sini dengan dia bisa telefoto di kualitas yang udah lumayan bagus, kita tetap bisa dapat gambar-gambar yang pergerakannya lebih dinamis gitu ya. Karena kita bisa lebih tight juga, dan ketika kita kayak lagi moving itu otomatis paralaksnya pun akan lebih terlihat. Jadi ya lumayan oke lah, kita punya opsi telefoto dan lensa standarnya di sini. Ngomongin spesifikasi video sendiri juga sebenarnya dia gila ya, karena dia udah bisa 4K 120 frame per second, 4K slow-mo. Dimana sebelumnya kita nyobain drone yang pertama kali kita coba bisa fitur tersebut itu adanya di Mavic 3 Classic yang sensornya udah micro four thirds. Tapi yang gua rasain sekarang dengan sensor 1 inch-nya pun itu bener-bener cukup. Detail kelihatan dengan jelas dan kualitas videonya sendiri juga bisa dibilang sangat proper. Dan mungkin DJI ini kayaknya menerapkan algoritma baru, karena ini diterapin juga kayak di action cam mereka, di mana low light-nya itu benar-benar bagus gitu. Jadi kalian dapat di environment low light pun itu kalian masih bisa ngerekam gitu dengan sensor 1 inch-nya ini. Dan yang gua agak salut, bahkan sebenarnya sensor telefotonya pun itu low light-nya masih lumayan kepake ya. Tapi ya balik lagi dengan sensor 1 inch dengan algoritma barunya mereka, sekarang kita kalau pengen ngambil footage drone dalam kondisi udah malam hari yang sebelumnya itu udah nggak bisa gitu ya, di teknologi terdahulu itu ribet banget, sekarang jadi sangat memungkinkan, dan gue sangat appreciate hal tersebut di R3S ini. Tapi sebenarnya yang lumayan ngebantu juga dan jadi peace of mind adalah ketika drone ini sekarang itu udah memanfaatkan sensor yang bisa berfungsi secara full juga di malam hari, sehingga beberapa fitur-fitur pintarnya buat ngikutin kita, buat ngindarin obstacle itu masih bisa dipakai juga di malam hari, yang pastinya itu gebrakan besar di dunia drone gitu ya, dimana dia udah membawa LiDAR sensor di sisi depannya, dan itu membuat dia di malam hari tuh bisa ngelihat dengan jelas. Bahkan kalau misalkan kita terbang agak jauh ya, dia sekarang mode RTH-nya pun udah dikasih nama Smart RTH, yang ketika kita lagi return to home kita bisa lihat ya di layarnya kayak dikasih jalur gitu, dan bahkan dia bisa kalau di iklannya itu dia bisa masuk ke balkon hotel. Nah di sini gue pengen nyoba Smart Return to Home-nya atau Advanced Return to Home, dimana kita mulai terbangnya ini ada kanopi dari kabin. Jadi kita coba terbang dari sini dan dia baliknya ke sini atau enggak. Kita coba ya. Gua rekam. Oke. Sebenarnya agak-agak ngeri sih memang dengan posisi dia di dalam ruang sempit gitu. Tapi kita coba terbang agak jauh dulu nih. Mungkin sampai 1 kilo kali ya. Yang gue suka juga navigasinya, dia masih kelihatan ya home-nya. Kita masih, misalkan kita nengok nih, arah buat kita balik tuh masih kelihatan jelas gitu. Walaupun tuh berkabut tuh nggak kelihatan kabin kitanya, tapi kita tahu di situ ditandain home di mapnya. Oke, udah sekilo, sinyal masih sangat kuat. Walaupun ini kayaknya udah jauh banget sebenarnya ya. Udah 1 kilo. Walaupun klaim-klaim drone itu kan sampai berapa puluh kilometer biasanya. Kalau dia sampai 20 kilometer. Tapi ini kan maksudnya kalang pohon-pohon juga, gunung-gunung juga, dan ini masih kuat. Oke. Return to home. Tek. Nih yang seru nih, dia ngasih lihat kayak jalurnya gitu, dia bakal balik. Jadi baliknya tuh nggak langsung terbang ke posisi tertinggi juga ya, tapi dia akan baca kalau ada obstacle. Tapi kita lihat penentuannya nanti pas udah deket, karena
buat baliknya agak kompleks kalau emang bener dia mau ke meja ini. Nah, kalau kita perhatiin dengan jelas di return to home-nya aja tuh sebenarnya jalurnya kelihatan ya dari ijo-ijonya ini. Nanti pas udah deket dia baru nukik turun gitu. Bukan bener-bener di H-nya. Nah, gue agak ngeri nih sebenarnya. Tapi kita tetap bisa cancel ya. Cuman H-nya ini soalnya agak geser-geser gitu kan posisi H-nya. Kalau jalur dia melewati tiang lampu, mungkin musim hujan. Nah tuh jalurnya tuh dia bakal cari tuh. Tuh dia bilang complex environment. Ada prom lagi, kita bisa cancel atau continue. Tapi kita sambil pantau. Kita continue aja. C2, mungkin yang belakang kali ya, C2. Nah tuh seru sih. Tapi dia akan masuk. Ini ada kanopinya ya. Dia harusnya ngebaca karena dia ada LiDAR sensornya. Nah. Oke. Dia agak kesulitan. Cuma nggak apa-apa. Kita diemin dulu. Gua masih tidak mengontrol. Terbalik. Oke, tapi dia nggak langsung sampai turun ya. Ini turunnya masih harus kita iniin. Dia udah selesai proses RTH-nya. Kalau gue tahan ke bawah, dia berada di posisi di atas meja. Jadi terbukti gitu. Walaupun ya butuh beberapa penyempurnaan lagi, tapi buat gue itu keren banget. Jadi kita bisa trust banget gitu sama sistem return to home-nya. Nah ini salah satu yang menurut gue lumayan gokil juga nih. Selain kita lebih pede, kalaupun di kondisi yang lumayan gelap ya, karena sensor-sensornya masih berfungsi. Kita pakai di kondisi hujan pun tadi lumayan basah juga, drone-nya ternyata dia cukup kuat ya. Walaupun untungan hujannya bukan yang berangin banget, jadi dia nggak perlu ngelawan banget anginnya. Tapi ya kita udah kena rintik-rintik. Ini sih don't try this at home ya. Cuma ini buat pembuktian aja kalau sebenarnya ya lagi hujan rintik-rintik ini pun kita tetap bisa pakai juga buat ngejob gitu ya. Dan ada rasa aman juga karena kita tahu koneksi masih sangat kuat gitu ya. Drone-nya masih bisa standby, udah kena basah banget pun. Dan kalaupun dia terbang jauh kita tiba-tiba lost signal atau semacamnya, ya tadi dia punya smart RTH yang bisa langsung balik. Buat experience penggunaannya sendiri setelah kita cobain singkat tapi ya cukup jelas, dia lumayan enak ya karena baterainya tahan sampai 45 menit. Kita buat explore, buat sambil syuting kayak sekarang dia dimasukin, itu nggak ada takut baterai habis sama sekali. Udah gitu kita juga karena fitur otomatisasinya udah semakin advance, kita nggak takut gitu buat dia bakal nabrak karena dia udah bisa membaca obstacle sekitar dengan sangat jelas. Remote-nya juga yang sekarang yang udah bawa antena ya, nggak kayak Mini 3 Pro kita, sehingga buat terbang agak jauh pun itu dia aman. Belum lagi kalaupun hilang sinyal, dia RTH-nya udah smart, bener-bener pinter banget. Begitu connect kita bisa lihat jalur baliknya. Dan ya menurut gua drone modern kayak sekarang ini udah jauh lebih friendly buat bahkan teman-teman yang belum ada experience sama sekali. Overall drone DJI Air3S ini menurut gue recommended banget buat teman-teman yang doyan traveling, pengen bawa drone yang mungkin nggak terlalu gede tapi bukan yang paling kecil juga, tapi membawa fitur yang paling komplit. Ketika kalian ngambil gambar footage yang diambil kualitasnya paling tinggi atau ya cukup tinggi gitu ya, sama fitur-fitur keamanannya itu yang udah bener-bener top banget. Kayak tadi kita udah coba juga gue buat tracking, dia nggak nabrak, obstacle semua kebaca, bahkan yang kayak pohon-pohon kecil atau kayak batang-batang besi gini nih yang buat lampu itu juga kebaca di sensornya sehingga dia nggak nabrak ke situ. Begitu juga ketika dia lagi following agak cepet, tiba-tiba ada obstacle yang muncul, dia bisa langsung ngerem juga. Jadi menurut gue oke lah, tenang banget gitu. Termasuk kayak sekarang kita lagi nyoba hujan gitu kan, tadi bahkan lebih deras ya, ini nggak terlalu deras sekarang pas closing. Tadi lumayan deras, ternyata dia bisa terbang dengan sangat baik. Walaupun jangan dicontoh kalau kalian takut sama ya begitu kalian mendarat, misalkan emergency gitu ya, hujannya tiba-tiba ya kalian langsung elapin juga gitu. Tapi ya di sini kita buat nge-review gitu kan, kita tes sampai maksimalnya dan ternyata drone ini sangat memuaskan. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan dari gue seputar DJI Air3S kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau teman-teman punya informasi tambahan yang belum kita bahas di sini, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, di belakangnya lagi ada Wowo, dan jangan lupa berkarya.